Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah dongeng yang sangat terkenal dan menyentuh dari Sulawesi Tengah. Kisah tentang asal mula ikan duyung. Alkisah, hiduplah sebuah keluarga nelayan yang sederhana. Suatu hari, sang ayah hendak melaut dan berpesan pada istrinya, "Tolong sisakan 2 ikan bakar yang paling besar untukku ya." Sang ibu pun mengiyakan. Namun, sore harinya, si bungsu menangis kelaparan. Hati ibu tak tega. Ia pun memberikan 2 ikan bakar jatah ayahnya. Keesokan paginya, sang ayah pulang tanpa hasil tangkapan karena badai. Ia sangat marah ketika tahu jatah ikannya habis. Amarahnya membuat suasana rumah Jati tegang. Ibu yang sedih memutuskan pergi melaut untuk mencari ikan pengganti. Tapi naas, badai besar datang. Di darat, ayah yang masih marah berteriak, "Biar saja ibumu mencari ikan hingga ia sendiri berubah menjadi ikan." Sumpah itu menjadi kenyataan. Tubuh ibu perlahan berubah menjadi makhluk setengah ikan. Ia tak bisa lagi kembali ke darat. Ayah yang melihatnya sangat menyesal. Tapi semua sudah terlambat. Dengan tangis pilu, ibu sang ikan duyung berenang ke lautan lepas, meninggalkan keluarganya selamanya. Pesan dari cerita ini adalah untuk selalu berhati-hati dengan ucapan kita saat marah. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Apa kalian pernah mendengar dongeng tentang ikan duyung? Ternyata, ada sebuah kisah yang sangat terkenal dan menyentuh hati dari pesisir Sulawesi Tengah yang menceritakan asal-usul makhluk laut cantik ini. Hari ini, kita akan menyelami cerita rakyat yang penuh pesan moral ini. Alkisah, di sebuah desa nelayan yang sederhana, hiduplah sebuah keluarga kecil yang selalu bersyukur. Ada seorang ayah yang gagah berani, seorang ibu yang lembut dan penuh kasih sayang, serta 2 orang anak laki-laki yang sangat lincah. Meskipun hidup mereka tidak bergelimang harta, kebahagiaan selalu menyelimuti rumah mereka yang hangat. Setiap hari, lautan menjadi sumber kehidupan bagi mereka, dan mereka menerima setiap rezeki dengan tangan terbuka. Keluarga ini adalah cerminan dari keharmonisan yang sederhana, di mana cinta dan rasa syukur menjadi pilar utama kehidupan mereka. Suatu pagi, bahkan sebelum fajar menyingsing dan dunia masih diselimuti kegelapan, sang ayah sudah bersiap untuk pergi melaut. Langit tampak mendung dan ombak terlihat lebih besar dari biasanya. Ia tahu, perjuangannya hari ini akan lebih berat. Sebelum melangkahkan kaki menuju perahunya, ayah berpesan kepada ibu, "Istriku," katanya dengan suara yang lembut namun tegas, "malam ini aku pasti akan sangat lapar setelah seharian di laut. Tolong sisakan 2 ikan bakar yang paling besar untukku. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya." "Ya," sang ibu, dengan senyum penuh pengertian, mengangguk setuju. Ia berjanji akan menjaga amanah suaminya dengan baik. Namun, takdir seringkali memiliki rencananya sendiri. Menjelang sore hari, ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga, si bungsu mulai menangis kelaparan. Jatah makan siangnya sudah habis, namun perut kecilnya masih terasa kosong dan terus berbunyi. Dengan mata yang berkaca-kaca, si bungsu merengek kepada ibunya, meminta ikan bakar yang seharusnya menjadi jatah sang ayah. Awalnya, ibu menolak dengan tegas. Ia sangat ingat pesan suaminya tadi pagi. Tetapi, melihat wajah pucat dan tangisan anaknya yang semakin kencang karena lapar, hati ibu mana yang tega? Rasa iba seorang ibu mengalahkan segalanya. Dengan berat hati dan perasaan bersalah, ibu akhirnya menyerah. Si bungsu pun dengan lahap memakan habis kedua ikan bakar besar itu, tanpa menyadari akibat yang akan datang. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja menampakkan sinarnya, sang ayah akhirnya kembali ke daratan. Wajahnya tampak sangat lesu, tubuhnya basah kuyup oleh air laut dan keringat. Malam itu adalah malam yang sangat buruk baginya. Badai besar mengamuk di tengah lautan, membuatnya tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Perutnya keroncongan hebat, dan satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah 2 ikan bakar lezat yang dijanjikan istrinya untuk mengisi kembali tenaganya yang hilang. Namun, betapa terkejut dan marahnya ayah ketika ia sampai di rumah dan mendapati piringnya kosong. Ikan jatahnya sudah habis tak bersisa. Seketika, amarahnya memuncak. Ia membentak sang ibu dengan suara keras, menuduhnya tidak bisa memegang janji dan terlalu memanjakan anak-anak. Ia juga meluapkan kemarahannya kepada kedua putranya.
Kalian tidak pernah tahu betapa susahnya mencari nafkah di lautan, bentaknya dengan mata menyala. Kemarahan ayah tidak mereda hanya dalam satu hari. Setiap kali ia melihat wajah istrinya, ia selalu teringat pada dua ikan yang hilang itu. Suasana rumah yang tadinya selalu hangat dan penuh tawa, kini berubah menjadi tegang dan dipenuhi kata-kata kasar yang menyakitkan. Ibu merasa sangat bersalah dan hatinya hancur berkeping-keping. Setiap hardikan dari suaminya terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Ia tak tahan lagi melihat suasana rumah yang dingin dan penuh amarah. Akhirnya, ibu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Malam itu, di tengah malam yang buta dan sunyi, ibu diam-diam mengambil perahu kecil milik keluarganya. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia mendayung perahu itu sendirian menuju lautan lepas. Tekadnya hanya satu. Ia harus membawa pulang ikan yang sangat banyak demi meredakan amarah suaminya dan mengembalikan kehangatan di rumah mereka. Namun, lautan malam itu sedang tidak bersahabat. Di tengah kegelapan, badai besar datang lagi, jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Ombak setinggi gunung menghempaskan perahu kecil ibu tanpa ampun. Di daratan, sang ayah terbangun karena suara gemuruh badai yang menggetarkan rumah. Ia segera sadar bahwa istrinya tidak ada di sampingnya. Ia tahu, istrinya pasti ada di tengah lautan sana, nekat mencari ikan untuknya. Seharusnya ia khawatir, seharusnya ia cemas. Tetapi, amarah dan kekecewaan masih menguasai hatinya yang telah mengeras. Tanpa berpikir panjang, dalam puncak emosinya, ayah melontarkan sebuah sumpah yang sungguh kejam. Biar saja ibumu mencari ikan di laut sana sampai ia sendiri berubah menjadi ikan, teriaknya ke arah lautan yang bergemuruh, dipenuhi rasa kesal dan amarah yang buta. Di tengah lautan yang ganas, ibu yang sudah pasrah terombang-ambing oleh gelombang, samar-samar mendengar kata-kata suaminya terbawa oleh angin kencang. Hatinya terasa semakin hancur. Dengan perasaan putus asa, ibu memejamkan mata dan membiarkan tubuhnya tenggelam di antara gulungan ombak yang dahsyat. Pada saat itulah, sebuah keajaiban yang aneh dan menyedihkan terjadi. Tubuhnya mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Perlahan-lahan, kedua kakinya terasa kaku, kemudian menyatu, dan kulitnya mulai tertutup oleh sisik-sisik yang berkilauan indah di bawah cahaya bulan yang redup. Sumpah buruk yang diucapkan ayah dalam kemarahannya, entah bagaimana, telah menjadi kenyataan. Ibu kini telah berubah menjadi makhluk setengah manusia dan setengah ikan. Ia memang selamat dari amukan badai, tetapi kini ia tidak akan pernah bisa kembali ke daratan sebagai manusia. Keesokan harinya, ketika badai telah reda, kedua anak laki-lakinya terbangun dan menyadari ibu mereka tidak ada di rumah. Dengan panik, mereka berlari ke tepi pantai, memanggil-manggil nama ibu mereka. Tak lama kemudian, mereka melihat sesosok makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di perairan dangkal dekat pantai. Sosok itu memiliki wajah ibu mereka, namun tubuhnya adalah seekor ikan. Itu adalah ibu mereka. Ibu menangis dengan sedih melihat kedua putranya. Dengan suara yang terisak, ia menjelaskan bahwa ia kini telah menjadi ikan duyung dan tidak bisa lagi hidup bersama mereka sebagai manusia biasa. Ia harus pergi, kembali ke rumah barunya, yaitu lautan luas. Sang ayah, yang mengikuti anak-anaknya ke pantai, melihat pemandangan yang menyedihkan itu dari kejauhan. Hatinya terasa seperti dihantam oleh batu besar. Penyesalan yang tak terhingga seketika menyelimuti dirinya. Ia teringat akan sumpah kasarnya semalam, kata-kata kejam yang ia lontarkan tanpa berpikir. Air matanya menetes deras, menyadari betapa jahatnya ucapan yang keluar dari mulutnya saat dikuasai amarah. Tapi semua sudah terlambat. Penyesalan kini tak ada gunanya lagi. Dengan tangisan yang pilu, ibu yang telah menjadi ikan duyung itu melambaikan tangannya untuk terakhir kali kepada anak-anak dan suaminya. Ia pun berbalik, dan dengan gerakan yang anggun namun penuh kesedihan, ia berenang menuju lautan lepas, meninggalkan keluarga dan daratan yang pernah menjadi rumahnya untuk selamanya. Sejak saat itulah, masyarakat setempat percaya bahwa kisah sedih inilah yang menjadi asal mula keberadaan ikan duyung di perairan kita. Teman-teman, pesan dari dongeng ini sangatlah dalam. Hati-hatilah dengan setiap ucapan kita, terutama saat sedang marah.
Karena kata-kata yang dilontarkan dalam keadaan emosi bisa menjadi senjata yang menyakitkan dan membawa penyesalan yang sangat besar di kemudian hari. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.